kita sama-sama siapkan hati untuk firman Allah. Dan ambil Alkitab dan catatan, saya berikan tema Getsemani dalam jiwa kita. Tuhan ingin supaya kita itu menang dari dalam keluar. Bukan sebaliknya, tampak bagus di luarnya tapi dalamnya enggak keruan. Cerita Yesus di Taman Getsemani mengajarkan kita bahwa kita harus menang di dalam doa. Dan kita juga harus mengalami terobosan di dalam jiwa kita. Roh kita ini sudah diselamatkan. Jadi kalau kita mati, badan kita ini binasa. Roh kita tidak binasa. Karena kita masuk ke sorga, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, medan perangnya itu jiwa. Dalam pikiran, kemauan, keinginan, kehendak bebas kita, akal budi inilah medan perangnya. Ya, our will, our desire, jiwa kita. Nah, pergumulan Yesus di Getsemani hingga peluhnya menjadi darah mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan yang harus muncul pada akhirnya. Kita harus belajar surrender atau berserah. Kita buka Matius 26 ayat yang ke-36 mulai sampai 46. Cerita tentang Taman Getsemani. Judulnya Getsemani dalam jiwa kita. Karena kita gak akan pergi ke Getsemani beneran. Sekalipun kita ke Israel pun melihat di sana di Yerusalem. Menjadi sebuah kebun atau menjadi taman. Tetap dipelihara hingga hari ini. Tapi tetap tidak terjadi pergumulan lagi di situ. Karena pergumulan kita itu di sehari-hari. Di kehidupan sendiri. Getsemani itu ada di dalam diri kita. Ya, penyalipan Yesus Kristus di Golgota tidak akan kita alami. Penyalipan itu terjadi sehari-hari ketika kita pikul salib ikut Yesus. Jadi Getsemani ini tempat profetik. Saya baca dulu ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Katakan, suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya, katakan sekali lagi, Tuhan mendengar lo ya. Saya tidak bisa mendengarkan Anda, tapi dengan iman saya tahu Anda mengucapkannya. Katakan suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus bisa muridkan murid-muridnya karena Yesus itu berdoa lebih jauh. Sama hari ini, apalagi kalau kita memimpin rumah tangga, perusahaan, gereja. Kalau kita seorang leader di masyarakat, kita harus berdoa lebih jauh daripada orang-orang yang kita pimpin. Papa mama pastikan Anda sembahyang dulu cari Tuhan sebelum bisa nasihati anak. Anak-anak juga sama, kita harus berdoa. Segala usia di gereja kita diajari untuk berdoa cari wajah Tuhan. Mengapa? Karena kita gak bisa survive, gak bisa bertahan di hidup ini tanpa Tuhan Yesus. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, Yohanes Yakobus, sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus merasa sedih dan gentar. Mengapa? Karena dia segera masuk ke dalam suatu situasi yang luar biasa karena kita. Yesus tanpa dosa, sebentar lagi akan disalibkan for you and me. Dia bukan takut dengan paku, meskipun itu mengerikan. Kalau kita sih pasti ketakutan. Dia bukan takut dengan penyiksaan yang di luar batas manusia karena penyalipan sekarang telah ditiadakan karena hak asasi manusia. Hewan pun tidak patut diperlakukan begitu, mati pelan-pelan. Yesus bukan takut paku. Yesus akan masuk dalam suatu situasi yang sangat gelap gulita di dalam jiwanya. Karena kita, dia menderita. Lalu katanya, ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, kata Yesus. Seperti mau mati rasanya. Ini depresi tingkat tinggi. Gak ada di antara kita yang pernah merasakannya, karena Yesus satu-satunya. Karena seluruh dosa dunia ditumpuk di kepalanya. Dia stresnya itu tak terhingga. Bukankah ada pepatah Alkitab mengatakan bahwa kita kalau dicobai gak akan melebihi kekuatan kita? Hari itu Yesus dicobai lebih dari kekuatan manusia. Makanya peluhnya menjadi darah. Dia gak tahan karena sebentar lagi dia harus berseru dan berteriak Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, Bapakku yang dari penciptaan dunia, bahkan dari kekekalan sebelum ada manusia di bumi, sebelum ada universe ini.
Aku selalu bersamamu. Pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Kata bersama dengan Allah itu perfect unity. Dan firman itu adalah Allah. Dia menanggalkan dan meninggalkan status sorgawinya. Mengambil rupa seorang hamba. Mati di kayu salib, setia sampai mati. For you and me. Seperti mau mati rasanya. Mau berpisah dengan Bapa. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kembali ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani adalah sebuah tempat profetik hari ini. Sekalipun kalau kita diizinkan bisa ke Israel, kita bisa lihat tempat itu nyata. Tapi saya ingin memberikan signifikansi rohaninya. Getsemani is a prophetic place. Out of the familiar into that which needs God's training. Getsemani adalah sebuah tempat profetik. Kita dibawa keluar dari apa yang sudah biasa di hidup kita. Kepada apa yang harus dilatih khusus oleh Yesus. Dan harus disengaja pula. Contohnya, mengasihi. Manusia itu hanya bisa cinta. Dia cinta anaknya, cinta papa mamanya, cinta keluarganya. Itu pun kalau terganggu, jikalau terjadi gesekan juga bisa jadi benci. Tapi kasih harus disengaja. Kasih itu trainingnya Allah. Gak bisa orang itu alami mengasihi itu gak bisa. Karena kasih itu bunyinya begini. Kasih itu mengampuni musuh. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. 7 kali 70. Itu supranatural saudara-saudaraku. Itu gak bisa alamiah. Out of the familiar. Getsemani adalah sebuah tempat yang Yesus dibawa Bapa ke sana. Disitulah Yesus menjadi Mesias. Dimulailah perjalanan penyalipannya. Kita gak bisa whatever will be. This is me. Kalau kita kenal Yesus, kita akan diproses oleh Roh Kudus. Gak bisa kita berkata dari dulu gue ya begini. Gak bisa berubah. Aku masih seperti dahulu. Gak bisa. Ya beginilah aku. Tradisi, sifat, bibit, bobot, bebek. Bibit, bobot, dan bebet. Bukan bebek. Bibit, bobot, bebetku ya begini. Inilah aku dari dulu. Dari lahir ya demikian. Aku gak bisa berubah. Kalau ikut Yesus itu jangan hanya sampai Galilea. Mujizatnya 5 roti 2 ikan. Kita bisa makan. Ikut Yesus itu sampai Getsemani. Out of what is familiar. Out of our ordinary. Our normal. Keluar dari apa yang biasa. Apa yang sudah hafal nih saya. Dan juga keluar dari apa yang normal selama ini bagi hidupku. Tuhan mau membawa sesuatu yang supranatural ke dalammu. Sesuatu yang hanya Yesus bisa berikan. Berdoa itu juga gak normal karena manusia lebih cenderung tertidur. Lihat rasul-rasul. Di Getsemani itu mereka pulas. Yesus yang sembahyang. Bersyukur itu juga tidak biasa. Justru di luar kebiasaan manusia. Manusia itu kalau happy bisa senang. Tapi manusia kalau mengalami sesuatu yang unpleasant atau sesuatu yang tidak nyaman, dia biasanya mengeluh. Bersyukur itu lawan arus. Harus disengaja. Dan Roh Kudus harus latih kita memberi, beriman. Percaya lebih gampang untuk ragu, lebih mudah untuk bimbang. Mengampuni yang saya katakan tadi juga salah satu. Susah sekali. You baik sama saya baik sama you. You gak baik sama saya lebih gak baik sama you. Itu manusia, itu biasa. Itu normalnya. Tuhan bukan mau membawa kita ke new normal, Tuhan mau membawa kita kepada heaven's normal. Getsemani dalam jiwa kita adalah sebuah prophetic place, tempat yang sangat prophetic. Tuhan akan membentuk hatimu menjadi seperti Kristus. Sehingga ketika Anda bertobat hari itu diselamatkan
baik kasih karunia, oleh anugerah. Tapi nanti suatu hari akan Anda menoleh ke belakang sejak hari Anda menerima Tuhan. Hidupmu bukannya dirimu lagi, tapi Kristus sudah ada di dalammu. Anda dan orang-orang yang kenal dengan Anda bisa melihat secara nyata perubahan hidupmu sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahmu. Sekalipun kadang-kadang terkesan, terasa seperti lambat, namun pada akhirnya kita sudah berubah ketika kita menoleh ke belakang. Wow, aku tidak lagi seperti dahulu. Tuhan sudah mengubahku. Yesus punya goal dalam kehidupan kita. Untuk memberikan kepada kita apa yang bukan berasal dari manusia. Getsemani dalam jiwa. Tuhan mau melatih dirimu. Dan secara sengaja memprogrammu ulang. Itulah namanya lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang disebut dengan ciptaan baru. Yesus mau mengubahmu. Good news, kabar baik bagi orang yang frustrasi dengan dirinya. Lalu lampiaskan kepada orang lain frustrasinya. Padahal sebenarnya kalau kita jujur, kita ingin orang lain berubah. Padahal yang paling perlu berubah adalah diri kita. Diri sendiri. Good news, kabar baiknya. Yesus yang menang di Getsemani itu akan mengajarimu dan mengajariku untuk menang atas diri kita sendiri. Atas selama ini apa yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Apa yang menjadikan susah untuk berubah. Tuhan mau memprogram kita. Ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, Yesus, lalu sujud dan berdoa, katanya. Jadi Yesus itu sampai tersungkur ya, berdoa. Itulah maksudnya sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Inilah doa yang membuat peluh Yesus menjadi darah. Kalimatnya singkat, tapi susah untuk diucapkan. Di waktu-waktu seperti itu di Getsemani. Yesus maju sedikit demi privasi, lalu dia sujud dan berdoa. Dia tersungkur. Sampai bersujud wajah ke tanah. Bergumul sampai titik rendah. Dan dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin anak Allah tawar-menawar. Bukan karena lemah. Tapi dia jujur dengan feelingnya sebagai manusia. Makanya hari ini Yesus sangat mengerti dan memahami perasaan Anda. Jikalau Allah itu kau cai sang dalam bahasa Chinese-nya. Kalau Allah itu tinggi-tinggi di atas sana tidak terjangkau oleh orang. Yesusku adalah Allah yang mengerti. Dia pernah tersungkur sampai wajahnya kena tanah. Sampai yang namanya dahinya menyentuh bumi. Allahku bertahta di sorga. Hatinya di bumi bersama dengan saya. Dan dia berkata dalam keadaannya sebagai manusia, jikalau mungkin. Jadi Tuhan mengerti ketika kita gak tahan dengan satu situasi. Tuhan, ambillah aku, berapa orang ingin mati. Yesus tidak akan menghakimimu, tapi Yesus juga tidak akan mengizinkan dirimu bunuh diri. Sebab kalau di Getsemani dia menang, Tuhan sekarang buka jalan. Dia akan berkata kepadamu, tenang nak, ini pun akan berlalu. Aku akan memberimu kekuatan untuk minum cawan apa saja yang harus kau teguk hari ini. Supaya keluar dari sini kau akan menjadi pemenang. Itu Yesus kita. What a comfort. Son of God, what a comfort you are. Anak Allah, engkau adalah penghiburan bagiku. Double comfort. Roh Kudus datang setelah Yesus pergi naik ke sorga. He's called our comforter. Dia gelarnya adalah penghibur kita, penolong kita. Kita gak boleh depresi sampai setengah mati. Gak boleh stres sampai bunuh diri. Karena Yesus yang menang di Getsemani mengerti Getsemanimu hari ini. Dia berkata, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin. Kita juga bisa negosiasi dengan
Allah bukan? Kita disuruh ngampuni 7 kali 70. Tuhan kalau bisa, aku ampuni dia, tapi aku pindah gereja. Tuhan gak akan marah, tapi Tuhan akan jawab Anda. Atau bisa begini juga, ya sudah Tuhan, aku akan maafkan dia, tapi aku tidak akan lagi berbicara dengan orang itu. Sekiranya mungkin, singkirkan orang itu daripada aku. Ketemu setiap hari malahan. Jangan berkata Tuhan itu enggak peka. Tuhan itu memaksa, enggak. Tuhan ngerti hati tawar-menawarmu. Dia tahu ketika engkau tawar hati. Tuhan itu paham bahasa negosiasi. Dia tahu ketika Anda tidak tahan. Tapi Tuhan tidak akan izinkan Anda berhenti di sana. Kalau enggak gitu kan enggak ada ayat 40, ayat berikutnya. Jangan berhenti di situ. Izinkan Yesus membawa Anda lebih lanjut. Biarkan Tuhan menarik Anda lebih jauh. Jangan berhenti di pasal 26 ayat 39. Sampai dia bawa ke ayat 40 hingga pasal kemudian kebangkitan. Kematian dulu tentunya baru kebangkitan. Dia paham. Jadi kalau Anda sedang tawar-menawar dengan Tuhan, ilmunya begini. Jangan tutup buku, jangan kasih titik, tapi beri koma. Kalau perlu koma pun, kalau ada titik pun semicolon bahasa Inggrisnya. Atau koma titik. Berarti kalimat itu belum ditutup. Masih ada lanjutan kalimat berikutnya, berhubungan namun terpisah. Itu bahasa literatur tentunya. Itulah ilmu bahasa. Ilmu tulisan. Nah kalau Anda lagi negosiasi itu, izinkan Tuhan berbicara menjawab dulu. Jangan konklusi. It's okay untuk buka hati, curhat sama Tuhan Yesus. Tuhan sangat paham, kalau nggak percaya buka kitab Mazmur, amarah pemazmur sampai dia itu di hati dalam doanya dia mendoakan supaya orang itu kena celaka, tapi lihat di akhir dari pasal tersebut ayat terakhirnya dia berserah sama Tuhan. Tuhan nggak marahi dia karena emosinya, tapi dia tidak berhenti di sana atau stagnan. Dia keluar sebagai pemenang, itulah kehendak Tuhan. Saya suka baca Mazmur karena jujur. Kesel ini aku. Tapi akhirnya pemazmur Daud atau penulis yang lain selalu berakhir menerima kehendak Allah yang lebih tinggi. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. I love the book of Psalms. Jadi boleh enggak kita itu tawar-menawar dengan Tuhan? Boleh enggak kita itu enggak terima? Boleh. Tapi jangan dibubuhi titik. Give God the benefit of the last say. Izinkan Tuhan, berikan Tuhan keuntungan atau hak. Padahal Tuhan punya segalanya loh ya. Tapi tetap berikan pada Tuhan hak hidupmu untuk memberikan kata terakhirnya. Biar Tuhan yang tutup buku. Biar Tuhan yang kasih konklusi. Biar Tuhan yang berikan finalisasi. Biarkan dia jadi alfa, namun izinkan dia jadi omega dalam segala sesuatu yang kau gumulkan hari ini. Janganlah tutup dirimu, kasih Tuhan haknya untuk membubuhkan tanda seru. Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin erangan jiwanya, aku punya Tuhan yang membumi. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan kalimat biarlah cawan ini lalu daripadaku. Biarlah cawan ini lalu. Apa yang saya bisa pelajari dari kalimat ini? Waktu Tuhan beri kita sebuah visi dalam hidup kita, nggak tentu kita happy loh. Banyak orang kira kalau Tuhan kasih kita sebuah tujuan hidup itu kita pasti senang. Coba interview Yunus. Coba interview Yesus. Yesus gak kesenangan dia akan berpisah dari Bapa dan digantung seperti pajangan di dinding di atas kayu salib di Golgota. Dia berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Waktu Tuhan beri kita visi, gak tentu kita senang.
Makanya itu orang yang hidup punya tujuan, tidak akan mementingkan sekedar perasaan. Karena perasaan itu bisa menipu. Awal mula mungkin kita senang, tapi kita jalani ternyata hampa. Tapi visi Tuhan juga bisa ironis. Awalnya kita terima mengejutkan dan berkata, ya ampun, Maria kan berkata begini, wow, aku kan hamil. Seorang perawan. Dan lagu Maria kan indah. I'm just your servant, aku adalah hambamu. Terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free, according to your word, O Lord, be it unto me. Itu lakukan terinspirasi kalimatnya Maria ketika berbicara kepada Gabriel, ketika menerima kabar bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Waktu dia dapat visi dari sorga, malaikat membawakannya, dia terkejut, dia hampir kehilangan tunangan. Tapi Tuhan yang memberi visi itu setia. Kalau Allah memberi tujuan, Tuhan juga akan menyertai hingga tujuan itu tercapai. Yang dia butuhkan dari Anda dan saya hanyalah ketaatan, kesetiaan, ketekunan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ternyata Tuhan Yesus ini diberikan tugas paling mulia, tapi tidak membuatnya bahagia sebagai manusia. Makanya itu saya sayang sama Tuhan Yesus. Dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan daging orang. Dia berkata, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Menjadi patron orang Kristen selama-lamanya. Dan setiap orang yang ingin mengerti kehendak Bapa harus meneladani Yesus. Karena itu, jikalau Anda dan saya hanya mau melakukan di hidup ini, perkara-perkara dan hal-hal yang kita sukai doang. Jangan-jangan nanti kita akan luput dengan tujuan kita sesungguhnya. Dan luput dari visi Allah yang mulia. Ada orang kan gitu. Pelayanan juga semau gua. Sekolah juga sama. Ada orang yang pelin-pelan udah ngambil jurusan ini pindah lagi bosen ah. Banyak orang itu hidup hanya bagi perutnya. Atau sekedar demi perasaannya, nothing more than feeling. Kan pernah ada lagu dulu. Lagu sekuler bunyinya feeling nothing more than feelings. If there is really nothing more than your feelings, then you probably have never followed God. Kalau tidak ada yang lebih besar daripada perasaanmu saja, kemungkinan besar sampai hari ini kau belum kenal Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari kehidupan. Thy loving kindness is greater than life. Kemurahanmu lebih besar dari hidup. Lagu himnal itu mengingatkan kita sebuah kebenaran yang indah. Kadang-kadang apa yang Tuhan suruh kita lakukan tidak menyenangkan awal mulanya. Enggak semua gitu juga sih, ada yang menyenangkan juga. Tapi kalau kita ini pilih-pilih hanya yang gua suka, maka saya lakukan. Orang seperti itu cepat lambat akan keluputan dengan visi Tuhan yang indah atas hidupnya. Tujuannya yang mulia. Sehingga kalau orang itu mati sebagai orang Kristen yang lahir baru, tapi tidak berjalan dalam poros kehendak Allah yang sempurna. Kalau dia di-rewind lagi hidupnya, dia akan menangis tangisan yang begitu mengilukan sebelum masuk ke gerbang sorga. Sebab akan dihapus semua air mata. Waktu Tuhan beritahu sama dia, harusnya hidupmu begini, tapi jadinya kok begitu. Anda akan menangis terseduh-seduh dan menangis malu. Hanya karena everything has to be pleasant to me before I say yes. Semuanya harus saya senang dulu, baru saya mengangguk. Boleh Tuhan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Andai kata cawan itu dilalukan oleh Yesus, hari ini kau dan aku masuk neraka sesaleh apapun kita hidup. Cawan itu, cawan empedu itu. Membuat Yesus memperoleh anak-anak seperti Anda dan saya di seluruh bumi. Sampai anak cucu kita pun diberkati karena Yesus Kristus. Andai kata cawan itu lalu, matilah kau dan aku. Saya bersyukur, what was unpleasant, apa yang tidak nyaman, menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan manusia secara tak terhingga.